Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita sekarang akan membahas tentang apa itu distribusi ekonomi dan Islamic taxation. Yang pertama kita akan bahas apa itu distribusi ekonomi atau economic distribution. Ada konsepsi Islam terkait distribusi ya. Kedudukan manusia menurut Islam itu adalah berbeda ya antara satu dengan yang lain, dan ini merupakan sunatullah atau kehendak Allah. Perbedaan ini merupakan upaya manusia untuk memahami nikmat Allah sekaligus memahami kedudukannya dengan sesamanya. Misalnya dalam surat Al-An'am ayat 165 bahwa Allah itu menjadikan sebagian dari manusia itu sebagai penguasa, dan Allah meninggikan sebagian di antara manusia di antara sebagian yang lainnya. Dan ini sebenarnya adalah mengandung hikmah bagi kita, misalnya untuk saling menolong dan saling menggunakan resources yang dimiliki untuk sama-sama saling menolong. Ya. Nah, konsentrasi memilikan harta kepada beberapa orang saja dapat menimbulkan ketidakseimbangan hidup dan presiden bagi kehidupan. Menurut surat Hud ayat 116 bahwa karakter orang zalim adalah mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada diri mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Jadi kezaliman itu sebenarnya adalah sikap egoisme ya, antroposentrik. Jadi semuanya dipentingkan adalah kenikmatan diri sendiri. Ini menurut konsepsi Islam terkait konsentrasi kepemilikan harta. Nah, bagaimana konsepsi Islam terkait distribusi ini? Bagaimana dalam kaitannya terkait peran pemerintah dan masyarakat? Sebagaimana kuliah minggu lalu bahwa pemerintah dan masyarakat ini mempunyai peran yang sangat penting dalam redistribusi kekayaan, yang tujuannya adalah bahwa sebenarnya harta itu supaya tidak beredar di antara orang-orang yang kaya saja, sebagaimana Quran surat Al-Hasyr. Dari sini Islam itu menganjurkan untuk melakukan redistribusi harta melalui instrumen misalnya Islamic Social Finance untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Karena di antara harta-harta yang beredar di antara masyarakat itu adalah hak orang-orang miskin dan orang yang meminta-minta. Ya. Ada hak as-sa'ilin dan mahrum ya. Sebagaimana surat Az-Zariyat ayat 19. Inilah konsep redistribusi kekayaan. Sebenarnya konsentrasi kekayaan ini merupakan sesuatu hal yang lumrah, natural ya. Ini terjadi karena perbedaan kemampuan setiap orang, baik dalam hal endowmentnya, dalam hal pikirannya, dalam hal fisik, dan lain-lain. Inilah yang kemudian menyebabkan kesenjangan ekonomi. Ekonomi yang senjang ini mengharuskan suatu perekonomian itu dilakukan redistribusi kekayaan agar sebagaimana anjuran syariat bahwa ekonomi itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang yang kaya saja. Nah, redistribusi kekayaan ini bisa melalui dua jalur ya. Lalu satu melalui jalur ekonomi ya, secara teknikal, tentu saja dengan upah, dengan sewa, dan juga dengan larangan menimbun harta atau terjadi ihtikar ya, goror, riba, dan lain-lain. Juga bisa melalui mekanisme non-ekonomi. Nah, ini bisa melalui waris, hibah, dan Islamic Social Finance, yaitu ISWAF. Nah, prinsip redistribusi dalam Islam itu sebenarnya bisa dua ya. Yang satu
bisa langsung atau tidak langsung. Dan redistribusi ini pada dasarnya harus bersifat adil. Namun harus dibedakan bahwa adil itu bukan berarti sama rata. Ya. Dan prinsip yang lain adalah bahwa redistribusi harus melahirkan maslahah. Ya. Yaitu dengan kasih sayang, saling menghargai dan menghormati peran masing-masing. Jadi tidak ada mengecilkan atau memarjinalkan yang lain. Karena ini adalah anjuran agama. Nah, bagaimana hubungan antara redistribusi dengan Baitul Mal? Terlebih dahulu, saya akan membahas di sini kita acap kali mengerdilkan makna Baitul Mal ini. Apalagi dengan ada term Baitul Mal wa Tamwil di Indonesia. Padahal kenyataannya Baitul Mal wa Tamwil ini sebenarnya maknanya tidak sedangkal itu, yaitu lembaga keuangan mikro di daerah yang kecil seperti itu. Sebenarnya Baitul Mal wa Tamwil itu adalah rumah besar dari satu sistem taxation dalam Islam. Ya. Baitul Mal terkait Islamic Social Finance dan Baitul Tamwil ya, ini terkait Islamic Finance. Jadi konsep Baitul Mal wa Tamwil ini adalah gabungan antara lembaga pengelola Islamic Social Finance yaitu Baitul Mal dengan lembaga pengelola harta negara yang kemudian harta ini dikelola sehingga melahirkan keuntungan dan di mana keuntungan ini kemudian disalurkan lagi untuk kemaslahatan masyarakat. Nah ini hubungannya dengan taxation ini Islam. Pungutan-pungutan dalam Islam yang diperbolehkan secara syariat. Atau kita sebut di sini Islamic taxation. Ini bukan pajak Islam atau ini bukan pungutan-pungutan yang sifatnya hanya pajak, tetapi konteksnya adalah apapun pungutan ya, yang dikenakan oleh masyarakat dan ini dikenakan oleh pemerintah dan ini diperbolehkan secara syariat. Akan dijelaskan kemudian. Nah, kira-kira ini terkait dengan sistem fiskal Islami. Ya, core instrumennya adalah zakat dan non zakat revenue. Ya, pendapatan lain selain zakat. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk pengumpulan dan distribusi zakatnya. Ya, zakat ini namanya salah satu Islamic taxation system ya. Ini Islamic fiscal deity dan non zakat. Zakat yaitu misalnya pajak, usyur dan lain-lain. Fungsi yang lain adalah sebagai kontrol dan manajemen kekayaan dan sumber daya publik. Fungsi yang lain adalah pengadaan barang publik. Ini diperoleh dari harta-harta dari kekayaan dari taxation yang berasal dari pajak misalnya. Fungsi yang lain adalah untuk pemberdayaan instrumen fiskal untuk keperluan publik dan mengestimasi dengan cermat utang publik. Nah, utang ini diperbolehkan, silakan saja jika itu sangat diperlukan dan kita bisa membayarnya. Dan bagaimana mengelola utang itu secara lebih prudent, lebih hati-hati dan bisa bisa bertanggung jawab. Utang juga tidak digunakan untuk perkara-perkara yang mubazir, tapi memang yang betul-betul ini sangat darurat, yang sangat penting untuk hajat hidup orang banyak. Nah, kira-kira
Dalam Islam ini ada public revenues, ya, ada public expenditure sama, di mana revenues-nya ini berasal dari pengumpulan zakat dan yang sesuai dengan tuntunan syariat dan dari tuntunan non zakat, pajak dan lain-lain, ya. Dan juga taxation yang lain yang sesuai dengan hasil ijtihad, ya. Nah, adapun pengeluaran publiknya tentu saja kalau dari zakat adalah bagaimana distribusi zakatnya, dan kalau dari non zakat ini pengeluaran publik yang harus disesuaikan dengan tuntutan syariat juga. Ya, jadi dibedakan antara kalau dari collection zakat yang sifatnya kewajiban bagi muslim, ini ada distribusinya yang khusus. Sedangkan non zakat ini pun ada proses pengeluaran publik yang harus sesuai dengan syariat. Nah, terlebih dahulu kita gali aspek sejarahnya. Pertama kali, sebenarnya itu hanya zakat atau Islamic Fiscal Duty yang dikumpulkan dari kaum muslim. Ya, dan tidak ada pajak atau pungutan lain di abad-abad pertama pasca Rasulullah SAW. Pajak atau pungutan hanya dikenakan kepada penduduk negeri Islam yang non-muslim. Karena ini pun mereka tidak membayar zakat. Nah, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa dengan penerimaan zakat di masa tersebut cukup untuk mengcover pengeluaran publik, ya, untuk beberapa periode, dan atau walaupun di beberapa periode lainnya tidak mencukupi. Untuk itulah ada jizyah dan kharaj. Jizyah adalah pajak tahunan per kapita yang dipungut dalam bentuk biaya keuangan kepada penduduk permanen, ya, yang non-muslim, dan zimmi. Zimmi ini berarti tidak memerangi dan tunduk patuh, taat, ya, disiplin terhadap aturan-aturan negara Islam. Ya. Nah, terhadap non-muslim zimmi ini dikenakan jizyah. Karena mereka tidak membayar zakat, dan atau karena mereka tidak bekerja sebagai tentara negara. Jadi hilang kalau misalnya yang non-muslim yang bekerja sebagai tentara, jadi tidak membayar jizyah lagi. Ya. Yang kedua ada kharaj. Kharaj ini mirip cukai, ya, hasil tanah yang dikenakan kepada non-muslim yang tinggal di negara yang dikuasai oleh negara Islam. Nah, kharaj ini memang tidak disebut dalam Quran atau hadis, tetapi lebih ke arah lebih karena ijma atau konsensus ulama Islam. Ya. Dan ini merupakan bagian dari tradisi Islam atau urf, ya, atau kebijakan atau tradisi yang baik. Kharaj ini pertama kali diperkenalkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, ya, karena di masa Khalifah Umar ini lambat laun umat Islam menguasai negara-negara atau daerah-daerah yang subur pertaniannya seperti Irak dan Mesir, dan di negara-negara ini banyak sekali populasi non-muslim, penduduk non-muslim, dan terhadap mereka kemudian dikenakan cukai hasil tanah, ya. Karena apa? Lagi-lagi mereka karena tidak membayar zakat. Ada lagi usyur. Usyur ini secara harfiah maknanya usyur, ya. Usyur itu per 10. Walaupun pada kenyataannya nanti tidak harus per 10. Nah, ini pun pertama kali diinisiasi oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Nah, usyur ini diperlakukan terhadap sektor perdagangan, ya, yaitu terhadap barang dagangan yang dibeli dari luar negeri. Dan ini pun selagi nilainya mencapai nisab. Ya. Nah, bagi muslim, tingkat usyur ini sama seperti zakat perdagangan, ya, ini 2,5% dari nilainya. Berarti usyur atau zakat ini
dibayarkan kepada ashir atau pemungut usyr, atau kalau sekarang mungkin petugas bea cukai, secara langsung ketika barang itu datang dari luar negeri. Ya. Nah, bagi non-muslim yang ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, tingkat usyr ini sekitar 5%, 2 kali lipatnya. Dan bagi yang lain, yakni pedagang yang datang dari Darul Harb, negeri yang memerangi kaum muslim, usyr ini jumlahnya atau rate-nya 10%. Dan ini pun sebenarnya sama dengan rate yang mereka berlakukan terhadap pedagang muslim apabila pedagang muslim ini datang ke negeri-negeri mereka. Ya. Jadi baik apa tadi jizyah, kharaj, dan usyr ini adalah pungutan lain selain zakat yang ini diberlakukan ya secara sah dan legal, dan ini diperbolehkan secara syariat. Ada prinsip dasar Islamic taxation. Taxation sebenarnya diterima dalam semua peradaban sebagai elemen dasar dalam kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat. Ya, kontrak masyarakat kepada pemerintah adalah setelah dipilih, tentu saja adalah bagaimana pemerintah ini melindungi, ya, baik dari sisi keamanan, pertahanan, dan juga aspek-aspek dororiyat yang lain, misalnya kebutuhan pokok dan lain-lain. Nah, sosial kontrak ini bahkan ada dalam surat Al-Kahfi ya, ayat 94. Ini antara Zulkarnain dengan penduduk negeri-negeri yang dikuasai oleh beliau, ya, di bawah kekuasaan beliau. Nah, di negeri-negeri, terutama di negeri perbatasan atau jauh dari kekuasaan atau sentral ya, ini mereka mengalami satu kesulitan untuk membendung Ya'juj dan Ma'juj yang seringkali berbuat kerusakan dan banyak pembunuhan. Maka penduduk di negeri-negeri ini mengadakan sosial kontrak dengan Zulkarnain, ya, dengan Raja Zulkarnain atau Alexander the Great, ya, yang sifatnya ini kalau sekarang namanya kharaj, ya, sebagai konsekuensinya, ya, mereka dibuatkan ya untuk membuatkan dinding. Kalau ini bukan dinding berarti ya benteng yang memisahkan atau menghalangi mereka dari serangan atau gangguan dari Ya'juj dan Ma'juj ini. Ya. Pemerintah saat itu yaitu Iskandar Zulkarnain membuat sosial kontrak ini dengan masyarakat agar bahu-membahu untuk membangun benteng-benteng ini, dengan salah satunya dengan adanya taxation. Ada memungut kharaj, ya, atau pungutan dalam rate tertentu saat itu, yang pengumpulannya kemudian digunakan untuk membangun benteng-benteng ini. Ya, jadi konsep sosial kontrak ini yang non zakat ya, ini ada dalam sejarah, bahkan dalam Al-Quran sendiri. Yang utama tentu saja dalam taxation adalah zakat. Kalau zakat tentu saja ini hanya diberlakukan kepada yang muslim, ya, dan ini diberlakukan atau dikeluarkan atas kekayaan atau wealth dan income atau pendapatan, dan ini pun harus di atas nisab, ya, dan penyalurannya juga harus disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu yang dalam Quran itu disebut asnaf atau 8 mustahik. Itu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gorimin atau pihak yang terlilit hutang, berjihad fisabilillah, dan ibnu sabil. Nah, tipe zakat ada dua. Ada zakat fitrah dan ada zakat harta. Ya. Ini sudah kalian pahami tentu saja tentang zakat ini. Nah, zakat ini sebenarnya adalah jantung dari Islamic taxation system.
Jadi kita tidak bisa membicarakan taxation dalam sistem Islami tanpa terlebih dahulu mengetahui esensi dari zakat ini dan bagaimana peranan dari sistem zakat. Kita telah bahas sebelumnya persamaan dan perbedaan zakat dan taxation yang lain yang diperkenankan secara syariah. Ini penting, ya, karena sebagian kalangan menganggap bahwa zakat itu adalah Islamic tax. Bukan, ya. Zakat betul adalah salah satu bagian dari Islamic taxation system. Tetapi itu bukan Islamic tax. Zakat berbeda dengan pajak adalah kewajiban langsung dari Allah sebagai bagian dari rukun agama. Makanya duty sebutnya, kewajiban. Kalau Islamic tax ini lebih ke arah pungutan-pungutan yang lain, termasuk pajak, ya, tadi usyur, kharaj, dan seterusnya itu, yang secara syariat diperbolehkan. Ya, ini penting karena ada bentuk taxation lain selain zakat, dan ini harus berpedoman atau berlandaskan pada prinsip dasar sistem zakat dan tidak berlawanan dengan zakat. Misalnya terjadi duplikasi atau redundansi dari zakat itu sendiri. Sebagaimana pajak atau tax, dapat dikatakan zakat sebenarnya bukan pembayar sukarela atau sekedar donasi, melainkan harus dikumpulkan dan didistribusikan oleh negara. Atau kalau konteks sekarang adalah lembaga yang state certified. Ya, yang state certified, yang diakui, yang tersertifikasi oleh negara. Ya, dan zakat ini berada dalam konteks perbendaharian syariah yang tersentralisasi. Jadi sebenarnya Baitul Mal itu centralized idealnya. Akhir-akhir ini negara-negara seperti Pakistan, Sudan, Saudi Arabia sudah mengeluarkan legislasi mewajibkan zakat, dan zakat ini sudah terintegrasi terhadap dalam hal keuangan publik. Ya. Nah, apa itu peranan Islamic taxation? Sebenarnya Islamic taxation adalah built-in instrumen, ya, instrumen yang embedded, yang otomatis, yang ada dalam kerangka ekonomi syariah. Peranannya tentu saja, ya, untuk mengurangi kemiskinan sebagai jaring pengaman sosial, ya, atau social security, distribusi dan redistribusi pendapatan, mengurangi disparitas ekonomi yang terlalu berlebihan, menstimulasi kegiatan ekonomi dengan meningkatkan daya beli masyarakat lemah, mendorong produktivitas dan menciptakan kesempatan kerja. Nah, terkait stimulasi ekonomi ini, kenapa sih ada bahwa zakat ini atau Islamic tax ini bisa meningkatkan menstimulasi kegiatan ekonomi masyarakat lemah? Nah, kalau masyarakat lemah meningkat daya belinya, maka spending power mereka akan meningkat, dan ini akan menggerakkan roda-roda perekonomian. Jadi roda perekonomian bukan hanya ditarik oleh golongan-golongan masyarakat kaya, tetapi orang-orang yang marginal, yang mustadafin, ya, tu'afa juga bisa bergerak. Dan ini secara makro nanti akan menyebabkan roda perekonomian itu bergerak dan akan meningkatkan pendapatan secara nasional. Nah, peranan ekonomi zakat ini ada 3. Yang pertama adalah terkait distribution effect, yang kedua terkait income effect, dan ketiga adalah terkait growth effect. Distribution effect ini berperan aktif sebagai instrumen utama dalam redistribusi pendapatan dan kekayaan nasional kepada masyarakat du'afa. Adapun income effect adalah mustahik zakat memiliki marginal propensity to consume yang tinggi. Cek, ya. Ingat. Jadi MPC, masyarakat bawah, masyarakat du'afa itu tinggi sekali. Sehingga penerimaan zakat yang kemudian disalurkan kepada para mustahik ini akan sangat berpengaruh kepada konsumsi mereka. Nah, akhirnya secara makro tentu saja IS, ya, dan AD akan meningkat,
dan dia akan meningkat secara cepat dalam jangka pendek. Ini income effect, ya. Income bagi mustahiknya, dan secara agregat juga akan meningkatkan stimulasi ekonomi dalam jangka pendek. Nah, ada growth effect. Nah, growth effect adalah bahwa golongan dana zakat kepada du'afa ini sebagiannya bukan hanya dikonsumsi, tetapi juga digunakan untuk investasi. Ya, misalnya membuka atau menaikkan skala usahanya. Nah, jadi bukan hanya konsumsi, tetapi investasi pun ternyata akan meningkat. Ya, dan ini akan sangat penting karena investasi adalah untuk jangka panjang. Jadi di samping untuk pengentasan kemiskinan saat ini, untuk growth saat ini, tapi zakat ini akan sifatnya sustainable untuk bisa berperan dalam pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan sebagiannya diinvestasikan ini bukan hanya investasi yang sifatnya usaha, tapi juga investasi yang sifatnya SDM, ya, menyekolahkan anaknya. Jadi lambat laun spiral kemiskinan ini akan terpotong, ya, sehingga masyarakat, orang tuanya mungkin masih du'afa, tapi anaknya karena disekolahkan maka akan kemudian anak akan memutus rantai kemiskinan mereka. Oke. Nah, apa alasan dibutuhkannya pemberlakuan taxation selain zakat? Dalam Islam kan diperbolehkan Islamic taxation yang lain. Nah, alasannya adalah bahwa kepentingan umum memerlukan dana yang besar, baik untuk tujuan fiskal, ekonomi, dan ekonomi. Dan aturan Islamic taxation ini tidak dilarang oleh Islam, selagi itu memang penting dan ini tidak berlawan dengan syariat. Nah, peran taxation dalam ekonomi Islam ini akan sangat terkait dengan dan dipengaruhi oleh constraint etika dan syariah. Jadi ada syarat-syarat yang ketat, satu pungutan atau taxation dalam Islam ini bisa diberlakukan. Berikut ini adalah prinsip dan aturan Islamic taxation system. Yang pertama adalah bahwa pemberlakuan suatu taxation tidak boleh diberlakukan tanpa konsultasi intensif dengan ulama atau fuqaha yang ahli dalam kebijakan fiskal dan maqasid syariah. Jadi ini mirip semacam ada dalam Islamic finance, ya, ada DSN. Jadi tidak serta-merta pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah ini tanpa ada approval daripada fuqaha. Yang kedua, bahwa taxation yang diajukan tidak boleh menduplikasi zakat. Ya, tidak boleh ada redundansi dari zakat. Ya, kalau sudah sekali dikenakan zakat, maka tidak boleh ada taxation yang lain. Ya. 3, bahwa taxation yang diajukan tidak boleh berlawanan dengan prinsip-prinsip sistem zakat. Misalnya, pajak itu tidak boleh diberlakukan kepada masyarakat miskin atau mustahik zakat. Ya, ini yang sering terjadi, ya. Mustahik zakat juga dikenakan pajak. Ini sangat menyalahi aturan daripada Islamic taxation system. Dan yang keempat adalah suatu taxation atau pungutan itu tidak boleh dianggap sama sisi kewajiban syariatnya seperti halnya zakat. Karena zakat ini sifatnya adalah permanen kewajibannya, sifatnya. Permanen bahwa Allah itu menetapkan kewajiban zakat kepada seorang muslim dan ini tidak bisa berubah. Adapun bagi taxation yang lain, misalnya ketika terjadi suatu pengenaan pajak, ya, untuk memenuhi target fiskal tertentu. Dan ini harus dihapus, terus ditiadakan jika
target fiskal atau ekonomi itu sudah tercapai. Nah, kalau tidak, maka ini akan berlawanan dengan prinsip syariah, akan menyebabkan ketidakadilan dan efisiensi. Yang kelima adalah terkait taxation kepada non-muslim. Bagi non-muslim, yang 1 dan sampai 4 tadi hanya applicable kepada muslim ya. Nah, bagi non-muslim, ini dibutuhkan perlakuan yang berbeda. Ya. Non-muslim harus dikenakan taxation selain zakat, karena mereka tidak dipungut zakat. Dan ini adalah aturan syariat terkait keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Jadi, kalau misalnya di satu negara muslim, maka tinggal membuat sosial kontrak dengan semua penduduk, semua warga negara. Yang muslim membayar zakat dan yang non-muslim membayar taxation yang lain selain zakat. Pajak-pajak bagi non-muslim merupakan kewajiban sosial, tadi social kontrak, bagi mereka dalam kerangka membangun perekonomian. Sebagai konsekuensinya, tentu bagi mereka atau non-muslim ini, yang zimmi ini, yang full citizenship, juga memiliki hak yang sama, seperti halnya saudara senegaranya yang muslim. Inilah prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ya, rahmat tidak membedakan yang lain, dan juga dari sisi prinsip keadilan, menjunjung tinggi keadilan. Ya, baik dari sisi hak maupun kewajiban. Selagi kewajiban dipenuhi, maka hak pun akan sama. Demikian mungkin kuliah kali ini. Sekira ada pertanyaan, silakan bisa tulis di komentar atau di forum ULMS. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.